Lakukan hal ini kalau kalian udah capek beli media tanam terus-menerus. Dengan metode bank tanah yang kita buat dari sampah-sampah organik di sekitar kita bisa menghemat pengeluaran untuk media tanam. Jadi tonton videonya sampai selesai. Hai lestarian, ayo manfaatkan lahan. Assalamualaikum. Ini contoh media tanam yang sudah gembur dan subur yang siap dipindahkan ke wadah-wadah tanam. Kita jangan pernah lupakan konsep dari alam untuk alam. Kalau kita lihat ada banyak rumput liar di sekitar rumah atau di pinggir jalan, jangan dibuang. Justru ini menjadi salah satu komposisi yang bisa menyuburkan media tanam kita, tetapi melalui proses pengomposan terlebih dahulu. Kita jangan pernah lupakan batang pisang untuk komposisi media tanam yang subur. Batang pisang ini akan berubah menjadi bahan organik yang bagus untuk tanaman-tanaman di kebun kita setelah nanti melalui proses pengomposan bersama dengan rumput liar dan sampah dapur. Jadi kalau kalian melihat di sekeliling rumah kalian masih ada pohon pisang, batang pisangnya itu nanti bisa dimanfaatkan untuk membuat media tanam yang subur. Proses pembuatan bank tanah organik di rice bed. Aku menggunakan rice bed dari bata putih seperti ini. Bisa juga dibuat rice bed dari bambu ataupun dari genteng bekas ataupun dari botol-botol bekas, disesuaikan saja dengan kemampuan di kebun kalian. Pada bagian dasar rice bed tidak perlu dilapisi oleh apapun, cukup ditambahkan oleh lapisan rumput liar langsung. Jadi jangan pernah anggap lagi rumput liar itu cuma jadi sampah lingkungan. Rumput liar justru bisa jadi salah satu komposisi untuk membuat bank tanah yang subur dan gembur. Kita bisa isi rice bed hampir penuh dengan rumput liar tersebut, itu tidak apa-apa karena nanti rumput liar ini akan cepat menyusut. Jika ada rumput liar yang sudah kering, itu juga tidak apa-apa ditambahkan di atas rumput liar yang masih hijau. Selesai mengisi rice bed dengan rumput liar, selanjutnya mengisi rice bed dengan batang pisang. Untuk mempercepat pengomposan, kita harus memotong kecil-kecil batang pisang tersebut atau mencacah batang pisang tersebut. Bagaimana jika kita tidak mempunyai batang pisang? Misal jika kita tinggal di perkotaan, itu tidak masalah. Cukup gantikan batang pisang dengan kompos dari sampah dapur, itu sudah cukup, tidak apa-apa. Isi rice bed hampir penuh dengan cacahan batang pisang, karena nanti cacahan batang pisang ini juga akan cepat sekali menyusutnya. Setelah selesai mengisi rice bed dengan cacahan batang pisang, selanjutnya masukkan kompos dari sisa sampah dapur. Ini kompos sisa sampah dapur yang aku bikin di dalam galon bekas. Memang kompos ini belum sepenuhnya menjadi kompos yang berbentuknya halus seperti tanah. Kita bisa lihat di sini masih ada bentuk asli dari sisa sampah dapurnya. Juga masih terlihat potongan kardus bekas. Tetapi itu tidak masalah karena nanti di bagian atasnya akan aku tutup lagi dengan tanah yang gembur. Jadi, kalian juga bisa menambahkan sisa sampah dapur yang masih belum berbentuk kompos seperti kulit pisang atau kulit buah-buahan yang lain karena itu memang bagus untuk nantinya menjadi media tanam yang subur. Tahap akhir untuk membuat bank tanah di rice bed ini ditambahkan lagi dengan tanah di bagian atas. Selain untuk mempercepat pengomposan, penambahan tanah ini juga dimaksudkan supaya kita bisa langsung menanami rice bed ini dengan tanaman yang mudah tumbuh seperti kangkung dan juga bayam. Tetapi untuk tanaman yang sensitif seperti tomat dan cabai, kita harus menunggu semua material yang ada di rice bed ini benar-benar menjadi tanah. Supaya akar tanaman yang sensitif tersebut tidak panas jika terkena material pengomposan yang ada. Ratakan rice bed dengan tanah sampai benar-benar materialnya itu tertutupi dengan tanah supaya tidak mengundang hewan-hewan yang tidak diinginkan untuk masuk ke dalam rice bed ini. Misalnya seperti tikus, karena kalau nanti ada sampah yang belum tertutup oleh tanah, kemungkinan tikus itu nanti akan mengganggu ya. Ini adalah bank tanah yang aku buat di rice bed. Rice bed ini bisa langsung ditanami seperti yang aku katakan sebelumnya. Material sampah-sampah tadi sepenuhnya akan menjadi tanah yang gembur dan subur dalam waktu sekitar 2 hingga 3 bulan. Jadi lebih baik kita menanaminya dengan tanaman yang mudah dirawat dan cepat panen seperti kangkung dan bayam. 2 rice bed yang tadi langsung aku tanami dengan bayam dan 20 hari kemudian bayam ini sudah siap dipanen. Secepat itu kan, tidak terasa ya? Lihat bayam hijau yang aku tanam di bank tanah dari sampah-sampah yang ada, itu bisa sesubur ini ya.
Satu hal yang harus kita ingat saat kita memutuskan untuk berkebun organik, saat media tanam kita subur, penuh kandungan organik, maka kita bisa meminimalisir hama semaksimal mungkin. Semakin menurun kualitas kesuburan tanah, maka hama juga akan rentan menyerang. Ibaratnya, kalau kita sebagai manusia tinggal di lingkungan yang tidak sehat, maka kita bisa rentan terkena penyakit. Sama halnya dengan kebun kita, jika media tanam yang kita gunakan tidak subur, maka tanaman juga akan rentan terkena penyakit. Ini adalah contoh bank tanah dari sampah-sampah organik yang sudah aku buat. Seluruh sampah sudah berubah teksturnya menjadi tanah seperti ini. Jika belum pernah melakukan ini, mungkin akan ada yang tidak percaya kalau ini berasal dari sampah. Tapi ini lihat, ini ada biji buah alpukat, ini sudah hancur ya kalau ditekan seperti ini. Nah, sementara yang lainnya itu juga sudah ikut hancur. Jadi emang ini murni benar-benar dari sampah. Kemudian jika mau ditanami ulang, bisa ditambahkan sekam bakar dan juga pupuk kandang lagi. Setelah dicampur rata seperti ini, bisa kita pindahkan ke wadah lain. Ini aku akan pindahkan ke polybag karena aku akan menanam sayuran yang lain. Ini hasilnya, aku punya media tanam yang gembur dan subur. Ini tadi sudah dicampur dengan sekam bakar dan pupuk kandang. Ulangi prosesnya dan kita akan punya stok bank tanah yang tidak habis-habis. Ini semuanya tinggal dimasukkan saja ke dalam wadah-wadah tanam. Kali ini aku akan menggunakan polybag. Nantinya polybag ini akan aku gunakan untuk menanam sayuran. Aku bawa ke depan rumah karena ini sebenarnya lahan perumahan yang awalnya itu terbengkalai, jadi aku manfaatkan ya lahannya. Sementara di depan rumahku, di depan hunianku itu ada kebun mini juga. Jadi saat media tanam di raised bed ini sudah kosong, aku akan mengulangi tahapnya dengan mengisi lagi dengan sampah-sampah organik. Selanjutnya, aku juga tunjukkan kepada kalian hasil dari tanaman-tanamanku yang aku tanam di dalam raised bed, yang media tanamnya itu awalnya juga berasal dari sampah-sampah organik. Metodenya sama seperti yang aku tunjukkan di awal-awal video ya. Untuk memaksimalkan lahan sempit di pekarangan, kita bisa melakukan metode tumpang sari, yaitu menanam 2 jenis tanaman atau lebih yang cocok jika ditanam bersama-sama. Beberapa macam tumpang sari yang sudah aku lakukan yaitu tanaman terong ungu dengan bawang merah. Jika kita memilih untuk menanam bawang merah dari biji, pastikan memberikan jarak 1 bulan. Tanamlah bawang merah terlebih dahulu di raised bed, barulah 1 bulan kemudian kita menanam terong ungunya. Tetapi jika kita menanam bawang merah dari umbi, kita bisa menanam bawang merah dan terong di waktu yang bersamaan. Nanti panennya juga bisa sama-sama. Selain melakukan tumpang sari bawang merah dengan terong ungu, aku juga melakukan tumpang sari bawang merah dengan cabai seperti ini. Hasilnya Masya Allah cukup bagus ya. Tanaman bawang merah ini juga berfungsi untuk mengusir hama secara alami ya. Syarat utama untuk menanam cabai di raised bed dengan media tanamnya itu sampah-sampah organik, kita harus menunggu selama minimal 2 hingga 3 bulan. Tanaman cabai tergolong sensitif, jadi bisa terganggu dengan adanya proses pengomposan yang dilakukan oleh sampah-sampah organik di dalam raised bed. Jadi supaya tanaman kita tetap aman, terbebas dari hama ataupun penyakit, pada tahap awal setelah kita membuat media tanam di raised bed, kita bisa menanam bayam dan kangkung. Lalu setelah dipanen, kita tambahkan lagi dengan sekam bakar dan pupuk kandang. Untuk selanjutnya bisa ditanami oleh tanaman-tanaman yang sensitif seperti tomat dan juga cabai. Pengelolaan sampah-sampah organik di sekitar kita untuk dijadikan bank tanah di raised bed itu sangat membantu untuk pengeluaran kita. Kita tidak perlu lagi membeli media tanam subur yang per karung itu harganya 10.000 hingga 15.000 ya. Dan tentu saja dengan metode bank tanah ini, lingkungan kita akan terbebas dari sampah-sampah, khususnya sampah dari limbah dapur yang biasanya kita buang. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah menonton, like, dan komen video ini, serta subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan informasi cara menanam secara organik di pekarangan rumah. Sehat selalu untuk kita semua, dilancarkan rezeki kita semua. Assalamualaikum.